Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering Anda ajukan saat saya melakukan pemeriksaan. Banyak yang bertanya tentang posisi tidur yang benar-benar dibutuhkan oleh pasien dengan kelainan tulang belakang, posisi tidur yang harus dihindari, dan bagaimana cara beristirahat yang benar. Banyak juga yang bertanya, mana yang lebih baik, tempat tidur atau lantai? Jawabannya adalah sudah pasti. Halo para penonton setia nutrisi cerdas. Saya Dr. Budi Santoso, seorang dokter spesialis saraf tulang belakang, termasuk juga persendian. Ada banyak sekali alasan mengapa orang menderita karena rasa sakit, tetapi salah satunya adalah tidur. Saat Anda tidur, otak Anda mengeluarkan obat pereda nyeri alami. Dan hormon pertumbuhan yang membuat otot menjadi lebih kuat juga diproduksi saat tidur. Karena Anda bisa merasa jauh lebih sedikit sakit dan otot dapat terbentuk dengan baik, tidur adalah jalan pintas tercepat menuju kesembuhan. Oleh karena itu, jika Anda biasanya tidak bisa tidur nyenyak, waktu tidur Anda terlalu singkat, atau kualitas tidur Anda sangat buruk, Anda harus memperbaiki tidur Anda. Hal yang ingin saya sampaikan hari ini adalah tentang tempat tidur Anda. Ya, tempat tidur adalah salah satu penyebab utama yang mengganggu tidur nyenyak Anda. Lalu, mana yang lebih baik, tempat tidur atau lantai? Banyak yang menanyakan ini, dan jawabannya adalah sudah pasti tempat tidur. Ya, lalu ada yang bertanya, "Dok, bagaimana jika saya tidur di lantai dengan selimut tebal atau menggunakan matras?" Tentu saja, menggunakan selimut tebal atau matras di lantai sedikit lebih baik daripada lantai telanjang. Tapi itu hanya sedikit lebih baik. Jadi, jika Anda secara kronis menderita sakit pinggang atau telah didiagnosis menderita stenosis atau hernia nukleus pulposus saraf, Anda harus menggunakan tempat tidur. Apa alasannya? Tulang belakang Anda memiliki struktur berbentuk huruf S. Dari leher hingga tulang ekor, tulang belakang Anda tidak lurus. Ia memiliki lekukan. Saya akan berikan sebuah perumpamaan. Anda membeli setelan jas yang sangat mahal. Bagaimana Anda menyimpannya? Anda menyimpannya dengan cara digantung di gantungan baju tanpa kusut di dalam lemari, bukan? Alasannya, jika Anda melipat dan menyimpannya, apa yang terjadi? Meskipun nantinya disetrika, setelan itu akan rusak. Struktur tulang belakang Anda ini adalah setelan jas yang mahal. Anda harus menyimpannya dengan baik. Apa yang dimaksud dengan penyimpanan? Tidak hanya saat Anda beraktivitas di siang hari, tetapi juga saat Anda tidur. Saat Anda berbaring, peran tempat tidurlah yang menjaga lekukan tulang belakang Anda tetap pada bentuk aslinya. Jika Anda berbaring di lantai, semua lekukan tulang belakang Anda akan rusak. Karena kurva S ini hancur, meskipun Anda tidur dan bangun, tulang belakang Anda sama saja seperti menderita sepanjang malam. Oleh karena itu, tempat tidur terbaik adalah yang dapat menopang bentuk tulang belakang Anda, di mana bagian yang menonjol didorong oleh pegas dan bagian yang cekung ditopang oleh pegas saat Anda berbaring. Lalu, tempat tidur seperti apa? Apakah kasur air yang empuk, atau kasur pegas yang lentur, atau kasur batu yang keras? Nah, poin utamanya di sini adalah kasur batu tidak baik. Ya, para produsen kasur batu mungkin akan marah, tetapi kasur batu adalah jenis tempat tidur yang tidak kami, para dokter tulang belakang anjurkan. Pegas sudah pasti lebih baik, karena hanya pegas yang dapat mendorong dan menopang tulang belakang. Atau tempat tidur dengan matras busa, memori foam juga bisa membantu. Namun, alasan pribadi saya mengapa saya tidak terlalu merekomendasikan tempat tidur busa memori adalah karena matras busa memori itu mahal. Ya, seringkali lebih mahal daripada kasur pegas. Tentu ada yang tidak, tetapi sebagian besar matras busa memori memang mahal, dan daya tahannya juga bisa sedikit lebih singkat daripada pegas. Jadi menurut pendapat pribadi saya, dari segi biaya, kasur pegas sedikit lebih baik. Untuk tipe kasur pegas, saat Anda berbaring, tipe yang sedikit keras lebih baik daripada tipe yang terlalu membal dan berayun. Sebenarnya sulit untuk membedakan mana yang tipe keras dan mana yang terlalu membal. Tapi tipe yang membuat pinggang dan pantat Anda terlalu amblas ke bawah saat berbaring itu tidak baik. Yang penting adalah meskipun terasa sedikit keras, ia harus nyaman. Harus keras tapi nyaman. Jika keras tapi tidak nyaman, berarti itu tipe yang terlalu keras untuk Anda. Jadi Anda harus mencobanya terlebih dahulu. Oleh karena itu, memilih tempat tidur melalui internet tanpa mencobanya terlebih dahulu sebenarnya bukanlah hal yang baik. Ya, harus berupa matras yang memiliki pegas dan Anda memerlukan rangka tempat tidur. Ada orang yang tidur dengan meletakkan matras pegas di lantai tanpa rangka. Jika demikian, umur matras akan sangat berkurang. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan matras dengan rangka tempat tidur.
Rangka ini sebaiknya tidak terlalu tinggi. Jika terlalu tinggi, saat turun juga dapat membebani tulang belakang. Jadi ketinggian yang paling baik adalah yang memungkinkan kaki Anda tidak menggantung saat Anda duduk secara alami di tepinya. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda posisi tidur nyaman yang sangat disukai tulang belakang Anda dan dapat melindunginya. Siapkan satu handuk seperti ini yang ada di rumah dan sebuah bantal kecil. Harus yang rendah ya. Yang terlalu tinggi tidak baik. Gulung handuknya seperti ini. Setelah digulung, cukup satu handuk saja. Saya sudah coba. Dua handuk terlalu tinggi. Jadi yang ini untuk pinggang dan yang ini untuk kaki. Mari kita berbaring. Posisi paling nyaman untuk tulang belakang adalah posisi berbaring telentang menghadap langit-langit. Coba saya berbaring. Saat berbaring, karena struktur tulang belakang akan ada area yang kosong atau berongga, yaitu di bawah pinggang dan di bawah lutut. Bagian ini akan mengambang. Kuncinya adalah menopang bagian ini. Leher juga mengambang, jadi leher ditopang oleh bantal. Itulah mengapa bantal leher itu baik. Jika Anda menggunakan bantal kepala, akan ada ruang kosong kan? Jadi bantal leher yang mengisi ruang di leher itu baik. Kepala akan sedikit terangkat. Kedua, letakkan handuk di bawah pinggang Anda. Jika Anda meletakkannya, handuk ini akan mengisi ruang di pinggang dengan sangat pas. Jika Anda mencobanya, pinggang Anda akan terasa sangat nyaman. Bantal kecil ini diletakkan di bawah lutut Anda, seperti ini, di bawah lutut. Coba ikuti cara ini di rumah. Pinggang Anda akan terasa jauh lebih nyaman. Apakah ini benar-benar nyaman? Ya, nyaman. Sangat nyaman. Sangat nyaman. Jika Anda mencobanya, Anda akan tahu betapa nyamannya. Meskipun bantal ini agak tinggi, posisi inilah yang memungkinkan tulang belakang yang lelah untuk beristirahat dengan sangat nyaman. Dok, saya merasa sangat sakit jika berbaring telentang. Ada juga orang seperti ini. Ya, di antara kelainan tulang belakang, ada orang yang merasa sakit saat berbaring telentang. Jika demikian, jangan memaksakan diri untuk berbaring telentang. Karena meskipun dikatakan baik jika Anda sakit saat berbaring telentang dan tidak bisa tidur, Anda akan terbangunkan, maka Anda tidak akan bisa tidur nyenyak. Itu tidak baik. Bagi yang merasa sakit saat berbaring telentang, tidurlah dengan posisi miring. Saat tidur miring, letakkan juga bantal di antara kaki Anda. Sendi pinggul dan lutut sebaiknya tidak diluruskan, melainkan ditekuk seperti ini. Bukan begini, tapi begini ya. Dalam posisi ini, selipkan bantal di antara lutut, lalu tidurlah miring. Tapi bantal ini terlalu rendah kan? Coba lihat, dalam kasus seperti ini saat saya memakai bantal, bagaimana? Kepala seharusnya lurus begini, tapi malah turun kan? Sudut leher harus sejajar lurus dengan tulang belakang. Pada saat ini, Anda harus meletakkan handuk di bawah bantal untuk menyesuaikan ketinggiannya. Seperti ini. Saya tunjukkan sekali lagi. Ini dan ini berbeda kan? Ya. Meskipun tidak senyaman berbaring telentang, jika Anda melakukannya seperti ini saat tidur miring, ini akan menjadi posisi yang jauh lebih baik untuk melindungi tulang belakang dibandingkan hanya berbaring biasa. Namun, tidur dengan posisi tengkurap sama sekali tidak dianjurkan. Ya, jika Anda tidur tengkurap, leher akan terpelintir. Karena Anda harus bernapas seperti ini, leher akan tertekuk, ini sangat tidak baik. Terlebih lagi bagi mereka yang menderita sleep apnea, ini akan lebih buruk. Tidak baik untuk leher, juga tidak baik untuk pinggang. Jadi sebaiknya hindari tidur dengan posisi tengkurap. Mengenai bantal, saya juga sudah membeli banyak bantal untuk tujuan konten ini. Tapi bantal yang murah ada yang seharga Rp75.000 dan yang mahal bisa mencapai Rp7.500.000. Saya sudah mencoba semuanya dan ya, yang mahal tidak diperlukan. Sama sekali tidak perlu. Ya, pertama, bantal adalah barang habis pakai. Bantal menjadi sangat kotor lebih dari yang Anda kira. Berbagai minyak dan kotoran dari kepala Anda, kan? Semuanya menempel di bantal. Jadi, produknya harus yang sarungnya bisa dilepas untuk dicuci. Tetapi beberapa produk tidak memiliki sarung bantal. Anda harus memilih tipe yang sarungnya bisa dilepas dan dicuci. Kedua, ada jenis bantal yang lehernya tidak tertekuk saat tidur miring dan kepala tidak terlalu terangkat saat tidur telentang. Bantal seperti apa itu? Di antara bantal, ada yang bentuknya bukan seperti batang lurus, melainkan bagian sampingnya lebih tinggi dan bagian tengahnya lebih rendah, yang biasa disebut bantal berbentuk pelana kuda. Bantal ini saat berbaring telentang, bagian tengahnya menopang sehingga kepala terasa nyaman, dan saat berbaring miring, Anda bisa menggunakan bagian samping yang lebih tinggi. Dengan begitu kepala akan terangkat.
Jadi, bantal berbentuk pelana kuda yang bisa digunakan baik saat tidur miring maupun telentang ini bagus. Harga bantal yang sesuai menurut saya adalah di bawah Rp500.000. Bantal seharga 6 hingga 7,5 juta rupiah sama sekali tidak diperlukan. Benar-benar, ada banyak produk bagus di bawah Rp500.000. Jadi lebih baik beli yang harganya di bawah Rp500.000 atau Rp600.000, lalu gantilah secara berkala. Ya, menggantinya sekitar 2 kali setahun jauh lebih baik. Bantal seharga 6 hingga 7,5 juta rupiah sama sekali tidak perlu. Untuk bantal, busa memori juga bagus. Alasannya, busa memori juga sebaiknya bukan yang empuk, melainkan tipe yang sedikit keras. Mengapa? Bantal tidak memiliki pegas, kan? Yang bisa menjaga lekukan tulang belakang kita seperti pegas adalah busa memori. Alasan mengapa busa memori bagus adalah karena ia dapat mendorong dan menopang sesuai dengan ketinggian masing-masing orang. Jadi, busa memori itu bagus. Pengobatan tulang belakang memang dilakukan di rumah sakit, tetapi tempat pengobatan yang sangat penting adalah kamar tidur Anda. Mengambil posisi tidur yang tepat di kamar tidur Anda lebih penting daripada mendapatkan suntikan dan resep obat di rumah sakit. Hanya ketika Anda bisa tidur nyenyak dengan posisi yang nyaman, tulang belakang Anda dapat beristirahat, dan otak Anda dapat mengeluarkan obat pereda nyeri alami bersama dengan hormon yang dapat membentuk otot lebih banyak. Oleh karena itu, pastikan Anda memilih tempat tidur dan bantal yang baik dan sesuai untuk Anda. Dan yang terpenting, pelajari dan terapkan posisi tidur yang baik. Itulah jalan pintas untuk menjaga tulang belakang yang sehat.